Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Surya Nugraha. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah laki-laki. Niat untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu seperti ini. Nawaitu gusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, untuk memandikan jenazah itu sama seperti halnya kita melakukan mandi wajib. Yang pertama-tama harus dibasuh itu ialah ada daerah kemaluan dari jenazah tersebut. Nah, di sini mengapa saya tutupi menggunakan kain atau sarung dari bagian pusar hingga lutut? Karena laki-laki itu memiliki auratnya yaitu dari pusar hingga lututnya. Jika jenazah itu perempuan, maka aurat perempuan tersebut harus ditutupi seperti itu. Nah, pertama-tama di sini kita harus membasuh dan membersihkan kemaluan dari jenazah tersebut. Nah, di sini kita bersiram sebanyak 3 kali seperti melakukan mandi wajib. Biasa ketawa. Sekali kita gosok-gosok, ya. Tetapi kainnya jangan terbuka karena itu akan menampakkan aurat jenazah tersebut. Seperti lagi siram. Dan sembari kita usap-usap, kita siram, kita usap-usap, ya, sebanyak 3 kali. Tadi kita siram, ini kedua dan ini yang ketiga. Sembari kita usap-usap. Nah. Serta yang terakhir, kita bisa menggunakan sabun untuk membersihkan dan memberikan wangian. Sampo. Wah. Nah, kita bisa berikan. Bulu. Enggak. Nah, kan. Nah, setelah itu kita siram. Siram hingga bersih. Nah, setelah itu kita melakukan wudhu kepada jenazah tersebut, ya. Melakukan wudhu seperti biasa, seperti halnya kita berwudhu untuk menunaikan ibadah sholat. Ini kita wudhu, kita mulai dari yang sebelah kanan. Tangan kanannya kita basuh, ya. Kita wudukan seperti kita halnya berwudu. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita wudukan, kita basuh tangan kirinya juga hingga sela-sela jari sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita bisa membasuh muka dari jenazah tersebut, ya. Kita basuh mukanya sebanyak 3 kali. Udah diem, bodoh. Basuh mukanya sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita membasuh muka, kita membasuh tangan dari jenazah tersebut hingga ke siku. Kita basuh seperti ini. Basuh banyak 3 kali. Ya, lalu kita lakukan pada bagian tangan yang kiri juga sebanyak 3 kali. Nah, jika sudah, selanjutnya kita membasuh kepala dari jenazah tersebut, ya. Kita basuh, kita dangakkan kepalanya seperti ini. Kita basuh, ya.
Ya, sebanyak 3 kali, oke? Nah, setelah itu kita juga bisa membasuh kedua telinganya. Ya, sebanyak 3 kali. Dengan hal ini seperti halnya kita berwudu. Nah, setelah itu seperti biasa ada 2 cara kita bisa membasuh kaki di akhir ataupun kita bisa membasuh kakinya di awal ketika kita sedang melakukan wudu ini. Tapi di sini saya akan membasuh kakinya di akhir. Ngapain? Nah, setelah itu kita membasuh menggunakan air dari bagian kanan sebanyak 3 kali. Sebelum membasuh kita basahkan, kita siram dulu kepala jenazah ini sebanyak 3 kali agar terkena kulit kepalanya merata secara merata. Caranya seperti ini, seperti tadi kita dangakkan kepalanya, kita guyur, kita usap-usap sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, jika sudah, kita mulai membasuh badan bagian kanan dari jenazah tersebut. Lakukan sebanyak 3 kali. Ya, lakukan sebanyak 3 kali. Ini apa? Usia. Sebanyak 3 kali. Jika sudah melakukan pada bagian yang sebelah kanan, kita lakukan pula pada bagian sebelah kirinya sebanyak 3 kali juga. Mari kita usap-usap agar kotorannya terbuang. Jika sudah membasuh seluruhnya, kita bisa tekan jenazah tersebut, ya. Kita bisa tekan, kita angkat perutnya seperti ini. Aduh, bangun nggak Pak? Nah, sudah segini. Nah, ini kita bisa siram bagian perut, mari kita usap dan agak kita tekan. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Kita tekan. Nah, banyak 3 kali juga. Nah, setelah itu baru kita bisa mengguyur seluruh tubuh dari jenazah tersebut, ya. Guyur dari seluruh tubuh jenazah tersebut. Sebelum mengguyur, kita bisa membasuh bagian belakang dari jenazah tersebut terlebih dahulu. Kiri, kanan. Nah, ini kita bisa basuh bagian punggung dari jenazah tersebut, bagian belakangnya. Kita siram, kita bersihkan. Lakukan juga sebanyak 3 kali. Nah, itu kan, balik lagi. Nah, setelah itu kita lakukan pada bagian sebaliknya, ya. Kita lakukan pada bagian sebaliknya, pada bagian sebelah kirinya. Nah, setelah melakukan itu,
kita bisa langsung mengguyur seluruh badan dari jenazah tersebut. Kita bisa langsung mengguyur dari mulai atas kepala hingga ke badan ya, hingga ke kaki secara menyeluruh ya, sebanyak 3 kali ya. Lalu diangkat ya, banyak 3 kali. Oke, sekali lagi diangkat banyak 3 kali ya. Ya, banyak 3 kali. Nah, jika sudah, kita bisa mulai menyabuni ya, memberikan sabun kepada jenazah tersebut, fungsinya sebagai pewangi. Nah, kita bisa menyampurkan, kita berikan sampo terlebih dahulu. Sampo. Terus kita berikan sabun, kita sabuni badannya agar memberikan wangi pada tubuhnya dan lebih membersihkan dari hadas-hadas atau kotor-kotoran yang menempel pada tubuhnya. Jika sudah, Bapau enak, bapau nyandu, bapau enak, bapau nyandu. jika sudah seperti ini, kita bisa membilas itu mulai dari kepala untuk membersihkan sabun yang ada di jenazah tersebut. Ya, kita bersihkan seperti tadi, kita angkat, kita siram, angkat. Ya, sampai tidak ada sisa sabun yang kita berikan. Tangan diem ya. Setelah itu kita bisa membersihkan sabun yang ada di badannya. Jika sudah seperti ini, kita lalu yang terakhir adalah membasuh kaki jenazah tersebut. Karena di awal tadi kita tidak membasuhnya. Kita basuh kaki jenazah tersebut. Ya. Kita basuh. Banyak 3 kali juga. Setelah itu, yang terakhir ini biasanya kita bisa menyiramkan air yang menggunakan parutan atau gerusan kapur barus atau semacam seperti jeruk. Itu fungsinya bertujuan untuk lebih mengawetkan jenazah tersebut dan memberikan wangian seperti sabun yang kita berikan tadi. Ini adalah siraman terakhir yang menggunakan kapur barus atau sesuatu yang mengawetkan, yang untuk agar mayat bisa bertahan lebih lama. Disiram. Nah, siraman terakhir ini tidak perlu dibilas menggunakan air yang tidak ada kapur barusnya atau air murni seperti itu, karena siraman terakhir ini bertujuan untuk memberikan wangian serta untuk lebih mengawetkan jenazah tersebut. Itu yang bisa saya praktekkan tata cara memandikan jenazah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.